Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang penting banget dalam dunia bisnis, yaitu identifikasi risiko pasar dalam manajemen risiko. Kenapa sih ini penting banget? Karena setiap bisnis, mau kecil atau besar, pasti nggak lepas dari yang namanya risiko. Apalagi yang berkaitan sama pasar, perubahan harga, perilaku konsumen, sampai kondisi ekonomi yang bisa berubah kapan aja. Nah, kalau kita nggak bisa mengidentifikasi risiko-risiko itu dari awal, bisnis kita bisa kena dampaknya, mulai dari penurunan penjualan, kerugian, sampai gagal berkembang. Langsung saja kita masuk ke topiknya. Di sini ada definisi dan urgensi. Apa itu risiko pasar? Risiko kerugian pada posisi laporan keuangan akibat perubahan harga pasar, yaitu suku bunga, kurs, saham, dan komoditas. Kenapa identifikasi penting? Karena dapat mencegah kerugian finansial yang mendadak, bisa juga dasar pengambilan keputusan yang strategis, dan menjaga kepercayaan investor atau stakeholder. Lanjut, di sini ada risiko pasar. Yang pertama ada risiko suku bunga, fluktuasi beban bunga pinjaman atau pendapatan investasi. Contohnya perusahaan vintage lending yang meminjam dana dari bank. Jika suku bunga Bank Indonesia naik, biaya meningkat dan keuntungan bisa menipis. Lalu risiko nilai tukar, dampak kurs pada transaksi internasional dan pengadaan alat teknologi. Contohnya startup SaaS saat Indonesia pakai server luar negeri, contohnya USD. Saat rupiah melemah, biaya operasional naik menjadi drastis. Lalu yang ketiga, risiko ekuitas, perubahan harga saham atau aset digital perusahaan. Contohnya seperti Goto atau Bukalapak, saat terjadi Tech Winter, harga saham turun, lalu valuasi ikut turun. Lalu yang keempat ada risiko komoditas, yaitu perubahan harga barang fisik. Contohnya seperti kenaikan harga BBM yang menjadikan harga ongkir naik dan minat belanja menjadi turun. Lalu selanjutnya risiko yang sering dialami. Yang pertama, burn rate risk atau risiko bakar uang. Poinnya, bahaya saat modal menipis akibat sentimen ekonomi global yang memburuk. Contohnya fenomena Tech Winter. Ketika investor global mulai takut, sentimen pasar buruk, mereka berhenti menyuntik dana ke startup yang belum profit dan masih bakar uang terancam bangkrut karena aliran modal terhenti. Selanjutnya ada platform risk, yaitu risiko perubahan algoritma, seperti ketergantungan tinggi pada kebijakan platform pihak ketiga. Contohnya sebuah toko online di TikTok Shop atau Instagram, jika algoritma berubah atau fitur belanja tiba-tiba ditutup atau dibatasi pemerintah, visibilitas penjualan bisa turun drastis dalam semalam. Lanjut, cyber market risk. Poinnya, serangan cyber yang merusak nilai pasar dan kepercayaan konsumen. Contohnya kasus kebocoran data pengguna. Saat data bocor, harga saham perusahaan biasanya langsung anjlok dalam semalam karena meragukan sistem mereka. Selanjutnya, regulatory risk. Poinnya, munculnya hukum baru yang mengubah peta persaingan atau harga. Contohnya aturan pajak e-commerce 11% atau larangan impor barang di bawah $100. Hal ini langsung menaikkan harga jual di platform digital yang beresiko membuat konsumen berhenti belanja. Lalu di sini ada metode identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Proses ini melibatkan penelaahan terhadap semua aspek operasional, strategis, keuangan, dan lingkungan bisnis untuk mengungkap risiko yang mungkin terjadi.
Berikut adalah beberapa langkah dan metode yang umum digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Di sini selanjutnya ada metode identifikasi risiko. Yang pertama ada analisis skenario atau skenario analisis, atau menggunakan teknik andai-andai. Kita membuat beberapa simulasi kondisi pasar atau paling optimis, paling mungkin, dan paling buruk. Tujuannya agar perusahaan punya plan B dan tidak panik saat kondisi buruk terjadi. Ya, yang kedua ada analisis sensitivitas atau sensitivity analysis. Mengukur seberapa besar dampak perubahan satu variabel terhadap keuntungan perusahaan. Tujuannya mengetahui variabel mana yang paling berbahaya atau paling sensitif bagi kesehatan keuangan bisnis kita. Selanjutnya yang ketiga, ada gap analysis atau analisis kesenjangan. Membandingkan antara aset atau kekayaan dan kewajiban atau hutang yang nilainya berubah mengikuti harga pasar. Tujuannya memastikan perusahaan memiliki cukup bantalan untuk menutup selisih harga pasar yang berubah. Yang keempat, ada historical simulation atau simulasi historis. Menggunakan data masa lalu untuk memprediksi potensi kerugian di masa depan. Tujuannya belajar dari pengalaman agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, selanjutnya di sini ada alat tools atau identifikasi digital. Yang pertama itu ada Google Trends, mengidentifikasi topik yang sedang meningkat, atau Rising Trends, membandingkan minat antar brand atau produk dan memahami sentimen konsumen secara real time. Yang kedua ada Bloomberg atau Red Tools Terminal, menyediakan informasi instan mengenai pergerakan harga saham, mata uang, komoditas, obligasi, dan derivatif dari seluruh bursa global. Yang ketiga, Financial Dashboard, monitoring posisi kas atau cash flow, rasio keuangan, piutang, utang, dan nilai aset bersih saat ini juga. Selanjutnya ada strategi pengelolaan risiko. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi, mengurangi, atau menghindari risiko yang dapat mengganggu operasional dan tujuan bisnis. Pengelolaan risiko yang efektif mencakup pemahaman mendalam terhadap jenis risiko, evaluasi dampaknya, dan implementasi tindakan yang tepat. Berikut adalah strategi utama dalam pengelolaan risiko. Yang pertama ada menghindari risiko atau risk avoidance. Yang kedua mengurangi risiko atau risk reduction. Yang ketiga mentransfer risiko atau risk transfer. Yang pertama itu di sini ada menghindari risiko. Strategi ini melibatkan langkah-langkah untuk sepenuhnya menghindari kegiatan atau situasi yang menimbulkan risiko. Yang kedua mengurangi risiko, juga dikenal sebagai mitigasi risiko. Strategi ini berfokus pada pengurangan kemungkinan atau dampak dari risiko. Yang ketiga, mentransfer risiko atau risk transfer. Dalam strategi ini, risiko dipindahkan atau dialihkan ke pihak ketiga seperti perusahaan, asuransi, atau kontraktor. Selanjutnya, ada pemantauan dan evaluasi risiko. Proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan risiko yang diterapkan tetap efektif dan relevan seiring perubahannya kondisi bisnis dan lingkungan. Tahap ini sangat penting untuk menjaga ketahanan bisnis karena risiko dapat berubah dalam hal probabilitas, dampak, atau sifatnya seiring waktu. Berikut adalah langkah-langkah dan elemen penting dalam pemantauan dan evaluasi risiko. Yang pertama ada pemantauan risiko, yang kedua evaluasi risiko, yang ketiga pembaruan rencana risiko, yang keempat pelaporan risiko. Yang pertama ada pemantauan risiko. Pantau risiko secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Pemantauan berkala membantu mendeteksi perubahan dalam profil risiko seperti meningkatkan probabilitas atau perubahan dampak. Yang kedua, evaluasi risiko. Evaluasi ulang setiap risiko untuk menilai apakah ada perubahan dalam kemungkinan atau dampak risiko. Jika risiko berubah, lakukan pembaruan pada strategi mitigasi dan respon.
Yang ketiga, pembaruan rencana risiko. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, perbarui rencana mitigasi risiko untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru. Ini mencakup pengembangan langkah pencegahan tambahan, modifikasi rencana respons. Yang keempat, ada pelaporan risiko. Buat laporan berkala mengenai status risiko dan efektivitas pengelolaan risiko untuk disampaikan kepada manajemen dan dewan direksi. Laporan ini harus mencakup informasi tentang perubahan profil risiko, keberhasilan, atau kegagalan strategi mitigasi. Ya, sampai kesimpulan bahwa identifikasi risiko pasar merupakan langkah krusial dalam bisnis digital untuk mengenali potensi kerugian akibat fluktuasi suku bunga, kurs falas, harga ekuitas, dan komoditas. Dengan memahami risiko spesifik seperti burn rate dan perubahan algoritma, serta menerapkan metode analisis yang tepat seperti simulasi skenario dan sensitivitas, perusahaan dapat menyusun strategi mitigasi yang efektif. Pengelolaan yang berkelanjutan melalui pemantauan rutin dan evaluasi berkala menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan bisnis di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.